kita lihat sebenarnya apa yang kita saksikan hari ini sudah terlalu banyak kode, simbol, gesture yang menunjukkan bahwa lirikan mata Presiden Jokowi mengarah ke Pak Prabowo. Jadi seolah-olah ingin mengatakan koalisi besar yang akan mereka bentuk dan itu terwujudkan hari ini itu adalah representasi dari koalisi yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Presiden Jokowi. Menarik sekali pemilu tahun 2024, katakanlah pemilunya para sutradara, pemilunya para kingmaker. Ini adalah sebuah kepercayaan dan Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman amat luas. Jadi kami merasa sangat terhormat bahwa mendapatkan dukungan dari Pak JK. Nama ini atau yang belum saya sebutkan, siapa menurut Pak Yusuf kingmaker yang sesungguhnya? Adalah Presiden Jokowi. Ya. Tapi the real one is Presiden Jokowi. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Panasnya persaingan dalam Pilpres tahun 2024 sudah sangat terasa. Spekulasi yang berkembang kian tajam dan bahkan cenderung vulgar. Khususnya karena ada manuver yang dianggap tak lazim. Adakah ketidaklaziman ini sesuai dengan analisa pengamat bahwa seorang politisi berambisi menjadi kingmaker untuk kelompoknya? Menariknya, pengamat menilai Presiden turut berperan sebagai kingmaker dengan alasan ingin meninggalkan legalasi politik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai ada 5 nama yang bakal jadi kingmaker dalam penentuan peta koalisi di Pilpres 2024, yaitu Megawati Soekarno Putri, Joko Widodo, Surya Paloh, Yusuf Kala, dan SBY. Karena beberapa waktu terakhir ini Surya Paloh menghilang, tak tahu entah kemana. Tapi ada sosok kuat yang tiba-tiba muncul di lingkar kingmaker 2024. Ya, Yusuf Kala, diam-diam mbak pecatur yang tiba-tiba memainkan posisi kunci di kubu Anies Baswedan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di Pilpres 2024, hal ini seakan menjadi kode keras untuk kingmaker 2024. Yusuf Kala, mantan wapres yang punya banyak jaringan, minimal JK akan bersaing bersama Surya Paloh, membuka kuda Nasdem. Namun di lain sisi, di antara Megawati dan Yusuf Kala, pendiri lembaga peneliti CSIS, Yusuf Manandi berpendapat, Jokowi lah sesungguhnya kingmaker, sebab Jokowi akan terus berusaha mencapai tujuannya sampai masa akhir jabatan. Jokowi mempunyai kelebihan yang besar dan dinilai cukup memadai untuk jadi kingmaker. Pertama, di akhir masa jabatannya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sangat tinggi, mencapai angka 90%. Ini artinya telunjuk politik Jokowi mempunyai pengaruh super besar. Selain menjadi penentu, 3 sosok ini juga dinilai menjadi pemegang tiket penuh dalam Pilpres 2024 mendatang. Dengan kata lain, mereka memiliki legal formal untuk bisa mencalonkan sosok yang didukung yang maju pada kontes Pilpres 2024. Terlepas siapa yang akan dianggap sebagai kingmaker, publik tentu saja melihatnya dari seberapa besar potensi para capres-cawapres. Kalau cuma tukang emosi, kayaknya nggak masuk kriteria Presiden Jokowi. Namun sebelum melangkah lebih jauh, harus kita lihat duet Presiden Joko Widodo dan Luhut. Ini kekuatan paling seksi sekarang ini. Logistik kuat, jaringan ada, menarik siapa yang di-endorse oleh dua politisi ini. Panasnya persaingan dalam Pilpres tahun 2024 sudah sangat terasa. Spekulasi yang berkembang kian tajam dan bahkan cenderung vulgar. Khususnya karena ada manuver yang dianggap tak lazim. Adakah ketidaklaziman ini sesuai dengan analisa pengamat bahwa seorang politisi berambisi menjadi kingmaker untuk kelompoknya? Menariknya,
Pengamat menilai Presiden turut berperan sebagai kingmaker dengan alasan ingin meninggalkan legalasi politik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai ada 5 nama yang bakal jadi kingmaker dalam penentuan peta koalisi di Pilpres 2024, yaitu Megawati Soekarno Putri, Joko Widodo, Surya Paloh, Yusuf Kala, dan SBY. Karena beberapa waktu terakhir ini Surya Paloh menghilang, tak tahu entah kemana. Tapi ada sosok kuat yang tiba-tiba muncul di lingkar kingmaker 2024. Ya, Yusuf Kala, diam-diam mbak pecatur yang tiba-tiba memainkan posisi kunci di kubu Anies Baswedan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di Pilpres 2024, hal ini seakan menjadi kode keras untuk kingmaker 2024. Yusuf Kala, mantan wapres yang punya banyak jaringan, minimal JK akan bersaing bersama Surya Paloh, membuka kuda Nasdem. Namun di lain sisi, di antara Megawati dan Yusuf Kala, pendiri lembaga peneliti CSIS, Yusuf Wanandi berpendapat, Jokowi lah sesungguhnya kingmaker, sebab Jokowi akan terus berusaha mencapai tujuannya sampai masa akhir jabatan. Jokowi mempunyai kelebihan yang besar dan dinilai cukup memadai untuk jadi kingmaker. Pertama, di akhir masa jabatannya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sangat tinggi, mencapai angka 90%. Ini artinya telunjuk politik Jokowi mempunyai pengaruh super besar. Selain menjadi penentu, 3 sosok ini juga dinilai menjadi pemegang tiket penuh dalam Pilpres 2024 mendatang. Dengan kata lain, mereka memiliki legal formal untuk bisa mencalonkan sosok yang didukung yang maju pada kontes Pilpres 2024. Terlepas siapa yang akan dianggap sebagai kingmaker, publik tentu saja melihatnya dari seberapa besar potensi para capres-cawapres. Kalau cuma tukang emosi, kayaknya nggak masuk kriteria Presiden Jokowi. Namun sebelum melangkah lebih jauh, harus kita lihat duet Presiden Joko Widodo dan Luhut. Ini kekuatan paling seksi sekarang ini. Logistik kuat, jaringan ada, menarik siapa yang di-endorse oleh dua politisi ini. Panasnya persaingan dalam Pilpres tahun 2024 sudah sangat terasa. Spekulasi yang berkembang kian tajam dan bahkan cenderung vulgar. Khususnya karena ada manuver yang dianggap tak lazim. Adakah ketidaklaziman ini sesuai dengan analisa pengamat bahwa seorang politisi berambisi menjadi kingmaker untuk kelompoknya? Menariknya, pengamat menilai Presiden turut berperan sebagai kingmaker dengan alasan ingin meninggalkan legalasi politik. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja